Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tudamar Ito Muslim dengan NIM akhiran 49 dengan nomor absen 49. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi gagal jantung untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Aliandri. Langsung saja ke definisi. Jadi definisi gagal jantung, berarti jantung itu tidak dapat memompa darah kaya oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gejala yang kompleks di mana seseorang pasien memiliki gejala seperti yang pertama, sesak napas yang tipikal saat istirahat atau saat melakukan aktivitas tanpa atau disertai kelelahan. Lalu yang kedua ada tanda retensi cairan seperti kongestif paru atau edema paru, lalu ada edema pergelangan kaki, dan adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi jantung. Nah, lalu untuk ke eh, patofisiologinya. Jadi untuk yang pertama kita yang lihat ke gagal ventrikal kiri, ketika terjadinya gagal jantung, curah jantung itu menurun. Lalu ketika curah jantung ini menurun, tekanan akhir diastolnya itu meningkat sehingga menyebabkan tekanan atrium kirinya itu meningkat juga. Serta setelah atrium kirinya meningkat, akan terjadi peningkatan oleh tekanan vena pulmonalis sehingga terjadinya edema paru. Jadi karena peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Lalu untuk yang gagal ventrikel kanan sama seperti gagal ventrikel kiri, tapi di sini akan menyebabkan peningkatannya vena sistemik. Di sini komplikasinya akan menyebabkan asites atau adanya cairan di rongga abdomen, lalu ada hepatomegali atau pembesaran hati. Nah, ini kriteria gagal jantung. Eh, Kriteria yang dibuat oleh Framingham. Jadi di sini ada tanda-tanda mayor dan tanda-tanda minor. Untuk tanda-tanda mayornya, ini ada distensinya vena jugular, adanya rongki, adanya radiografik kardiomegali, adanya eh, full edema paru yang akut, lalu bunyi untuk jantung yang S3 itu berbunyi galop, lalu untuk tekanan central venususnya meningkat lebih dari 16 cm H2O. Lalu untuk sirkulasi time-nya 25 detik, adanya reflux hepatojugular, serta kehilangan berat badan 4,5 kilo di dalam 5 hari. Lalu untuk minor gejala minornya, ini adanya edema di bilateral ankle, lalu ada nocturnal cough atau batuk pada malam hari, adanya sesak nafas, ada hepatomegali atau pembesaran hati, lalu ada efusi pleura, lalu ada takikardia atau nafasnya itu sangat cepat lebih dari 120 per menit. Nah, ini ada klasifikasi dari gagal jantung itu. Yang pertama yang pertama itu ada gagal jantung sistol, sistol dan diastol, lalu eh, ada gagal jantung kanan dan kiri, lalu ada gagal jantung kanan, maaf, ada gagal jantung akut dan kronik. Nah, ini eh, gagal jantung yang sistolik ya, systolic heart failure atau sama dengan fraksi ejeksinya berkurang. Jadi systolic heart failure ini atau gagal jantung sistolik ini adalah kondisi gagal jantung yang terjadi ketika ventrikel kiri jantung itu tidak mampu berkontraksi dengan baik untuk memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh. Dalam gagal jantung sistolik ini, kemampuan kontraktilitas jantung menurun sehingga fraksi ejeksi ventrikel kiri atau EF-nya berkurang, umumnya kurang dari 40%. Nah, penyebab dari gagal jantung sistolik ini ada infark miokard, ada hipertrofinya ventrikel, adanya kardiomiopati dilatasi, dan ada kelainan katup stenosis aorta atau penyempitan pada katupnya.
Lalu ini untuk gagal jantung diastolik, ini ada fraksi ejeksi normal, jumlah darah yang masuk ke ventrikel ini berkurang. Ini juga dikenal sebagai gagal jantung dengan preserved ejection fraction. Adalah jenis gagal jantung di mana jantung ini tidak bisa relaksasi dengan baik selama fase diastol atau selama fase pengisian. Pada kondisi ini, fraksi ejeksi biasanya tetap normal, tetapi ventrikel kiri tidak mampu berelaksasi dan melebar secara optimal untuk menerima darah yang dipompa keluar dari jantung berkurang. Ini penyebabnya mitral stenosis atau penyempitan di katup mitral. Lalu ada kardiomiopati restriktif, lalu ada hipertrofi. Nanti untuk kardiomiopati restriktifnya akan dijelaskan di akhir. Lalu ini kita bisa lihat faktor dari gagal jantung kiri sistolik, kalau ada gagal jantung kiri diastolik. Nah, yang pertama definisi untuk kiri sistolik ini ada ketidakmampuan ventrikel kiri untuk berkontraksi. Untuk yang diastolik, ketidakmampuan ventrikel kiri berelaksasi. Lalu untuk fraksi ejeksinya, kalau untuk yang jantung kiri sistolik ini kurang dari 40%. Lalu untuk eh, gagal jantung diastolik ini lebih dari 50%. Lalu untuk patofisiologinya, untuk yang gagal jantung kiri sistolik ini ventrikelnya lemah atau melebar. Untuk yang diastolik ini kaku, lalu dia akan menebal karena dia akan hipertrofi. Lalu untuk penyebab utamanya ini penyakit arteri koroner, hipertensi, kardiomiopati. Lalu untuk yang diastolik itu ada hipertensi kronis, penuaan, dan diabetes. Lalu untuk pengobatan utama untuk yang sistolik ini itu untuk peningkatan kontraktilitas, lalu ada untuk perangkat medis. Untuk pengobatan untuk yang diastolik ini lebih ke arah penyebab diobati yang penyebab dasarnya. Seperti misalnya terkena diabetes, manajemen gula, lalu untuk hipertensi kronis untuk mengontrol tekanan darah. Jadi gagal jantungnya itu ketika patofisiologinya, ketika penurunan suplai darah itu akan mengaktifkan RAAS, lalu akan menyebabkan retensi cairan, sehingga menyebabkan hipertensi vena pulmonal, sehingga menyebabkan edema paru. Makanya ketika orang gagal jantung ini, dia bakalan sesak nafas. Baik, ini untuk eh, gagal jantung kanan ya. Lanjutan dari gagal jantung kiri, atau bisa disebabkan karena penyakit CO, COR pulmonar. Lalu untuk gagal jantung kanan sistolik ini definisinya itu ketidakmampuan ventrikel kanan untuk memompa darah, atau ketidakmampuan ventrikel kanan ini untuk berkontraksi. Lalu untuk yang karena gagal jantung kanan diastolik ini ketidakmampuan ventrikel kanan untuk berelaksasi. Nah, patofisiologinya sama kayak yang kiri tadi, gagal jantung kiri. Ini ventrikelnya lemah atau melebar. Lalu untuk yang diastolik itu ventrikel kaku atau tebal. Untuk penyebab utamanya, gagal jantung kanan sistolik adalah penyakit paru, hipertensi pulmonal, infak miokard kanan. Lalu untuk gagal jantung kanan diastolik ada hipertensi pulmonal, kardiomiopati restriktif. Lalu untuk gejala utamanya untuk gagal jantung kanan sistolik ini ada edema tungkai, hepatomegali, lalu ada distensi vena jugular. Lalu untuk yang gagal jantung kanan diastolik ini mirip dengan sistolik, adanya edema, hepatomegali, lalu ada distensi vena jugular. Nah, untuk pengobatan utamanya ini diuretik, obat hipertensi pulmonal, un- dan kalau misalnya dia disebabkan oleh penyakit paru, maka akan dilaksanakan pengobatan penyakit paru. Nah, untuk yang gagal jantung kanan diastoliknya ini ada diuretik, vasodilator paru, lalu ada pengobatan hipertensi pulmonal. Nah, ini patofisiologi dari gagal jantung kanan ini ada aliran backward. Nah, ini akan menyebabkan edema kaki dan menyebabkan peningkatan vena jugular, peningkatan tekanan vena jugular, sehingga menyebabkan pembesarannya hepar atau hepatomegali, dan akan menyebabkan juga eh, pembesaran dari limpa atau splenomegali, lalu akan menyebabkan asites atau rongga di dalam perut itu ada cairan.
Nah, ini berdasarkan onsetnya, gagal jantung berdasarkan onset. Ini gagal jantung akut ini itu terjadi secara tiba-tiba dan kronis itu yang berkembang perlahan. Lalu untuk patofisiologinya, gagal jantung akut ini penurunan fungsi jantung yang sangat mendadak. Lalu untuk yang kronis ini perubahan struktural dan fungsional jantung yang progresif. Untuk penyebab utama gagal jantung akut ini infak miokard atau emboli paru dan hipertensi berat. Lalu untuk gagal jantung kronis ini ada penyakit arteri koroner, hipertensi dan kardiomiopati. Lalu untuk gejala utama yang gagal jantung akut ini sesak napas, nyeri dada, lalu ada edema ekstrim. Untuk yang kronis juga sama juga adanya sesak napas, kelelahan dan adanya edema. Lalu untuk pengobatan utamanya ini dikasih obat diuretik, lalu terapi oksigen, vasodilator, dan antikoagulan atau eh, agar pemberian obat agar darahnya itu tidak menggumpal. Lalu ada gagal jantung kronis ini pengobatan utamanya diuretik, adanya eh, disuruh untuk merubah gaya hidup, lalu akan dikasih obat ACE inhibitors. Nah, ini adalah kelainan kelainan katup aorta, maaf, kelainan katup pada jantung, adanya stenosis dan regurgitasi. Untuk stenosis ini normalnya itu normalnya itu ber- eh, terbukanya itu sangat luas. Bisa dilihat ya di sini stenosis ini tidak membuka secara mencukupi, atau bisa kita lihat di sini penyempitannya tuh penyempitan dari lumen dari pembuluh darahnya itu sangat sangat masif ya. Lalu untuk regurgitasi ini normalnya itu tertutup rapat, tetapi di sini regurgitasi pada katupnya itu tidak menutup sempurna sehingga eh, darah yang darah itu gampang gampang keluar gitu. Jadi eh, fisiologis dari pembukaan katup jantung itu ketika darah itu sudah mencukupi tekanan, maka maka katup ini akan membuka dan menutup. Tapi jika pada gagal jantung ini adanya stenosis dan regurgitasi, ini tekanan itu tidak terlalu eh, di diabaikan lah. Anggapannya seperti itu karena adanya stenosis dan regurgitasi ini. Nah, lalu ada paten ductus arteriosus. Jadi penyakit ini tuh disebabkan eh, pada bayi ya, di mana pembuluh darah yang menghubungkan otak, pembuluh darah besar yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, dan arteri pulmonalis, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru tetap terbuka setelah bayi lahir. Nah, normalnya ini tuh ductus arteriosus itu akan menutup ketika bayi itu akan lahir. Tetapi untuk paten ductus ductus arteriosus ini, ductus arteriosusnya tetap terbuka walaupun setelah bayi lahir. Nah, ductus arteriosus ini memiliki peran yang penting ya dalam sirkulasi darah janin. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Biasanya karena adanya bayi prematur ini lebih berisiko untuk mengalami paten ductus arteriosus, adanya infeksi ketika ibu hamil, lalu ada kelainan genetik, dan ketika hamil terkena obat-obatan tertentu atau zat-zat tertentu yang memang untuk m- menggagalkan atau menghambat dari perkembangan dari si janin tersebut. Nah, gejala PDA ini pada bayi itu sebenarnya tidak semua bayi akan menimbulkan gejala yang sama, tetapi secara garis besarnya itu ketika bayi mengalami paten ductus arteriosus ini akan mengalami kesulitan bernapas, lalu berat badannya tidak bertambah, dan detak jantungnya cepat. Lalu untuk atrial, maaf, paten foramen ovale, jadi lubang di jantungnya ini tidak tertutup. Normalnya itu ketika
bayi baru lahir, foramen ovalenya ini tertutup dan tidak terbuka. Jadi foramen ovale ini paten oval foramen ovale ini adalah ketika kondisi di mana lubang kecil di antara serambi kanan dan kiri jantung ini tidak menutup dengan sempurna sampai bayi lahir. Lubang ini tuh bisa disebut sebagai foramen ovale. Nah, foramen ovale ini memiliki fungsi penting untuk mengalirkan darah dari paru-paru yang belum berfungsi ke seluruh tubuh. Nah, sebenarnya dampak paten foramen ovale ini tidak berbahaya, tetapi berbahaya ketika dia itu akan menimbulkan gejala. Nah, gejala yang mungkin muncul itu adanya stroke, apalagi terutama pada orang muda, adanya migrain, sesak napas, pusing, kelelahan. Untuk pengobatannya itu akan dilakukan memasukkan perangkat khusus untuk menutup lubang foramen ovalenya. Lalu kita lanjut, ya ini ada atrial septal defect atau ASD. Jadi eh, atrial septal defect ini adalah suatu kondisi di mana bawaan terdapat adanya lubang pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan atrium kanan dan kiri jantung. Atrium ini ruang bagian atas pada jantung yang berfungsi untuk menerima darah. Jadi kenapa bisa terjadinya atrium septal defect ini? Itu ketika dalam proses pembentukan dalam kandungan ini ada gangguan pada perkembangan dinding pemisah atau septum antara atrium kanan dan kiri sehingga terbentuklah lubang. Normalnya tidak ada tidak adanya ini ya, tidak ada defeknya pada atrium. Normalnya itu tertutup. Nah, ini faktornya itu bisa karena faktor genetik atau faktor ketika ibunya hamil ini terkena paparan atau obat-obatan tertentu yang menyebabkan eh, terhambatnya gangguan terhambat perkembangan pada janinnya. Nah, lalu untuk gejalanya ini berbahaya ya, tidak seperti yang foramen ovale, ini lebih lebih berbahaya. Ini gejalanya ada mudah lelah, sesak napas, ada detak jantungnya sangat cepat, lalu ada rasa berdebar, lalu pada anak pertumbuhannya terhambat. Nah, ini ventricular septal defect hampir sama kayak eh, atrial septal defect, tapi ini letaknya itu di ventricle. Nah, ini berbahaya dikarenakan darah yang kaya oksigen dan darah yang kotor itu akan bercampur karena di septum ventrikelnya itu eh, adanya ada defect atau ada lubang sehingga darahnya itu akan tercampur. Nah, ini berbahaya karena eh, jaringan-jaringan pada tubuh tidak akan bisa untuk melakukan metabolisme karena oksigen yang diberikan oleh darah ke jaringan itu sangat sedikit karena tadi karena tercampur oleh darah kotor tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini tetralogi of Fallot. Jadi tetralogi of Fallot ini adalah pemisahan konus yang tidak merata disebabkan karena pergeseran letak sekat trunkus dan konusnya itu ke depan sehingga yang menimbulkan yaitu empat adanya pulmonary stenosis atau penyempitan saluran keluar ventrikel kanan atau biasanya disebut stenosis infundibularis pulmonalis. Lalu ada eh, cacat besar ya pada septum inventriculare. Lalu ada overriding aorta atau aortanya itu keluar langsung di atas cacat septum interventriculare. Lalu ada hipertrofi ventrikel kanan. Nah, keadaan ini disebut tetralogi of Fallot. Nah, ini iskemik kardiomyopati.
Ini adalah kondisi di mana otot jantung itu melemah dan membesar akibat kekurangan pasokan darah. Nah, ini kekurangan darah ini biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang merupakan pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Nah, mengapa hal ini terjadi? Bisa karena penyakit arteri koroner atau serangan jantung. Nah, penyakit arteri koroner ini adalah penyebab utama dari kardiomiopati iskemik ini atau iskemik kardiomiopati. Penyakit ini ditandai dengan penumpukan plak pada dinding arteri koroner yang dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan. Karena disebabkan oleh penumpukan plak, maka terjadi aterosklerosis. Bisa dilihat ini ada kuning-kuning ya, ada plak gitu. Jadi sehingga eh, darah darahnya itu nyangkut gitu karena di adanya penyempitan oleh plak-plak pada pembuluh darah itu. Nah, ini bisa bisa diobati menggunakan door balon atau yang awamnya itu adalah ring jantung. Bisa juga eh, eh, bisa juga diobati melalui bypass jantung, prosedur bedah untuk mengalihkan aliran darah di sekitar penyumbatan pada arteri koroner. Cuman ini bisa diobati ya, bisa diobatinya itu melalui perubahan gaya hidup untuk seperti tidak merokok, menjaga berat badan, lalu berolahraga teratur dan mengkonsumsi makanan sehat rendah kolesterol. Nah, ini komplikasinya ini bisa gagal jantung yang pertama, lalu ada aritmia atau gangguan irama jantung, lalu ada stroke, pembekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak. Lanjut. Ini ada restriktif kardiomiopati ketika jantung ini mengeras. Jadi kardiomiopati restriktif ini adalah kondisi di mana otot-otot ventrikel jantung ini menjadi kaku dan tidak fleksibel. Akibatnya ventrikel ini kesulitan untuk mengembang dan terisi darah dengan baik. Meskipun jantung eh, dapat memompa darah dengan kuat, namun jumlah darah yang dipompa ini akan menjadi berkurang. Nah, ini mengapa bisa terjadi restriktif kardiomiopati ini? Yang pertama itu ada penyakit genetik. Emang jadi beberapa jenis penyakit genetik ini menyebabkan otot jantung itu akan menjadi kaku. Yang kedua ada penyakit infiltratif, di mana jaringan abnormal menumpuk di otot jantung, seperti pada amyloidosis atau sarkoidosis. Adanya radiasi dan beberapa jenis obat yang menyebabkan efek samping pada otot jantung. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada kardiomiopati restriktif ini yang terjadi adalah otot ventrikel menjadi kaku seperti kayu. Hal ini menyebabkan ventrikel ini sulit untuk mengembang dan menampung darah yang masuk dari atrium. Akibatnya darah ini menumpuk di atrium dan paru-paru, menyebabkan gejala seperti sesak, napas, dan pembekakan pada kaki. Nah, lalu untuk kardiomiopati dilatasi adalah ketika jantung ini melemah dan membesar. Nah, kardiomiopati dilatasi ini adalah kondisi di mana otot ini jantungnya melemah dan ruang-ruang jantung, terutama ventrikel kiri, membesar secara abnormal. Kondisi ini menyebabkan jantung kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien. Mengapa hal ini terjadi? Seperti tadi, adanya genetik, adanya infeksi, lalu ada obat-obatan yang efek sampingnya itu pada otot jantung, atau bisa juga karena kondisi medis lainnya seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, lalu ada kelainan katup jantung, juga bisa menyebabkan perkembangan kardiomiopati dilatasi ini. Nah, jadi gejalanya ini ada sesak napas, kelelahan, lalu ada edema, adanya palpitasi atau detak jantung itu terasa berdebar-debar, adanya nyeri dada, lalu bisa juga menyebabkan pingsan. Jadi pengobatannya untuk kardiomiopati yang dilatasi ini obat-obatan yang digunakan untuk eh,
kardiomiopati dilatasi ini seperti obat diuretik, lalu ada obat pengencer darah dan obat untuk memperkuat kontraksi jantung. Bisa juga untuk menggunakan perangkat pacu jantung untuk mengatur irama jantung yang tidak teratur. Bisa juga menggunakan ICD atau eh, defibrillator implantable cardioverter. Lalu yang paling penting itu adalah perubahan gaya hidup. Nah, lalu ini ada eh, hipertrofi dari ventrikel kiri. Sebenarnya eh, hipertrofi dari ventrikel kiri ini adalah sebuah sebuah kompensasi jantung. Ketika gagal jantung, ini menyebabkan pilot dari ventrikel itu meningkat sehingga jantung itu akan bekerja ekstra untuk memompa darah sehingga otot-otot yang ada di ventrikel kiri ini akan membesar atau hipertrofi. Nah, ketika orang gagal jantung ini eh, dan terjadi secara terus-terusan, ini eh, akan terjadinya remodeling sehingga yang biasanya normal jantungnya normal bisa dilihat ya di gambar kiri itu. Nah, yang di gambar kanan ini bisa kita lihat otot-otot yang ada di ventrikel kirinya itu membesar ya atau hipertrofi. Mungkin itu saja eh, presentasi dari saya sudahi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.